Apakah di sini ada yang kesulitan untuk melakukan materi minggu lalu? Karena materi minggu lalu itu kan terkait dengan setup Odoo ya, setup Odoo. Ada yang nyantol kah atau masalah kah? Atau bisa semua yang di sini? Halo? Per- Ya, izin itu Pak, izin berbicara. iya silakan. Kalau kemarin sih saya masalahnya ada di pas itu sih Pak, pas pelunasan barang itu sih Pak, membuat nota yang pelunasan barang itu. Mm-mm, eh, Kalau di tempat saya itu mm-mm. dia nggak mau mengeluarkan nota pelunasan kalau misalnya dia adalah barang-barang yang dibeli itu adalah barang-barang yang dikenakan pajak. Ada kayak errornya VAT VAT gitu sih Pak. Nggak boleh dicampur antara barang yang punya VAT Oh, dengan yang nggak punya kayak gitu. iya. Akhirnya akhirnya tapi saya akhirnya barangnya saya hapus sih. Maksudnya saya pakai barang yang intinya settingan diskonnya dihapus sih kayak gitu baru bisa gitu. Sepertinya bukan masalah diskon, tapi lebih ke masalah VAT. Jadi gini, eh, ya itu kemungkinan terjadi karena ada barang yang kena pajak dan ada barang yang tidak kena pajak dan kemudian ada terkait dengan masalah eh, itu pembayarannya tidak sekaligus karena ada uang muka sehingga ada cicilannya, kemudian ada pelunasan. Kemungkinan Odonya akan pusing membuat jurnal entry-nya di belakang eh, kalau ada campur-campur seperti itu. Nanti saya akan tunjukkan prosesnya. Jadi misalnya kalau ada error seperti itu, ya sudah pastikan aja kalau misalnya barang di notanya itu ada yang berpajak, ya berpajak semua. Kalau nggak berpajak, ya nggak berpajak semua. Setelah itu nggak ada masalah kan? Kalau Halo? dari saya nggak ada Pak. Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Itu masalahnya kan berarti udah ketahuan ya, kenapa ya. Eh, Berarti nggak ada masalah. Oke. Hari ini saya akan mengenalkan sebenarnya hal yang harus dilakukan sebelum membeli, sebelum menjual, yaitu kita harusnya beli barang dulu, gitu ya. Eh, Cuman nggak apa-apa karena sebenarnya saya ingin buat menjual itu supaya lebih gampang ya, lebih lebih mudah dipahami proses penjualan daripada pembelian. Oke, saya mulai aja. Jadi sebelum masuk ke produk, saya mau jelaskan konsep yang disebut sebagai satuan atau bahasa Inggrisnya unit of measure. Ya, ini adalah satuan. Nah, di perusahaan dagang, terutama kalau di perusahaan manufaktur, satuan ini sangat kritikal. Satuan ini sangat kritikal. Jadi sebuah produk itu bisa ditransaksikan dalam arti dijual atau dibeli dalam berbagai satuan. Contoh, minuman botol bisa dibeli dalam satuan lusin, satuan krat, dijual eceran atau dalam satuan biji. Ya, nah dia misalnya dibelinya lusinan, dijualnya bijian atau eceran. Itu bisa beda-beda. Dijualnya pun kadang ada yang jual krat-kratan, ada yang jual bijian, gitu ya, macam-macam. Nah, bagaimana kita bisa melakukan setting satuan ini? Kita bisa mengaktifkan satuan di menu inventory configuration settings. Nah, di bagian products itu kita bisa centang opsi unit of measure. Lalu tekan simpan. Ya, saya akan tunjukkan. Jadi saya masuk ke inventory. Kalau belum ada inventory ya diinstal ya. Cara installnya gimana? Cara installnya kamu masuk ke app di sini, masuk cari inventory. Ya, install. Kalau misalnya belum ada. Kalau sudah masuk inventory, masuk configuration, kemudian ada unit of measures.
Ya. Sini. Oke, sebelumnya masuk ke setting dulu kalau misalnya belum ada ya. Kalau belum ada berarti dianggap semua itu satu satuan. Settings di sini tele UOM di sini. Unit of measure dicentang diaktifkan. Kalau sudah kita bisa setting unit of measure-nya di sini. Nah, ini di sini ada yang disebut sebagai kategori dan ada yang disebut sebagai UOM. Kategori itu menampung satuan-satuan di dimensi yang sama. Contoh, misalnya kalau misalnya saya urutkan berdasarkan kategori, di sini akan terlihat arti atau contoh kategori itu apa. Jadi satu dimensi, misalnya dimensi berat. Ya, berat itu ada gram, ons, pound, ton, kilo, gitu ya. Nah, di tiap dimensi itu harus ada satu satuan, harus ada satu satuan yang menjadi satuan utama. Yang menjadi satuan utama atau satuan referensi, istilah di Odo-nya, ya kan? Contoh, di sini kilogram itu merupakan satuan referensi, kalau kita lihat tipenya di sini, satuan referensi dari kategori berat. Satuan referensi dari kategori berat. Nah, satuan lainnya akan merujuk atau ditentukan berdasarkan satuan referensi ini, konversinya. Jadi contoh, kalau misalnya 1 kilo itu adalah, kalau kilogram adalah referensi kategori berat, maka kalau ini kita klik, di sini dia tulisannya cuma ini aja. Jadi satuan kilogram kategorinya berat. Kita lihat, misalnya ton, ya, ini ton ya, ton. Ton ini dikatakan lebih besar dari satuan referensi. Kita ingat, satuan referensi berat adalah kilogram. Kilogram lebih besar dari, ton lebih besar dari kilogram. Berapa kali lebih besar? 1000 kali lebih besar. Artinya, ton, 1 ton sama dengan 1000 kali lebih besar dari 1 kilogram. Karena referensi unit atau unit referensinya untuk berat adalah kilogram. Sehingga di sini bacanya adalah 1 ton 1000 kali, ini di sini 1000 ya, lebih besar dari 1 kilo. Ya, itu ditentukan berdasarkan Figer rasionya. Sebaliknya, misalnya di sini, ini adalah gram, G, gram. Gram ini dikatakan lebih kecil dari satuan referensi. Berarti gram lebih kecil dari kilogram. Seberapa lebih kecil? 1000 kali lebih kecil. Sehingga di sini 1 gram sama dengan 1/1000 kilogram. Ya. Nah, kita bisa saja memberikan satuan baru, ya kan? Contoh, satu box isi 20 misalnya. Di sini saya sudah pernah bikin box isi 30. Ya, saya bisa bikin. Di sini kita bikin box isi 30. Tipenya lebih besar dari satuan utama, di mana satuan utama untuk unit adalah unit atau biji. Ya, kalau box isi 30, berarti satu box isi 30 itu 30 kali lebih besar dari unit. Ya, konsepnya sederhana dan menurut saya sangat efektif, gitu ya. Ada pertanyaan terkait satuan? Nah, kalau ini kita udah setup semua, maka nanti konversinya otomatis bisa dilakukan secara otomatis oleh Odoo. Ya, contoh, misalnya di sini kita bisa ganti nih unit of measure-nya, satuan utamanya apa? Ya, apakah unit, apakah box isi 30, dan seterusnya. Kita bisa tentukan misalnya belinya dalam dosen, jualnya nanti bisa dalam unit, atau stoknya nanti dalam unit. Kalau kita lihat di sini, stoknya dalam unit, tapi belinya nanti bisa dalam dosen.
Ya, ini di sini kita contohkan saja. Nanti kita lihat proses konversi otomatis dari Odoo. Oke. Nah, lanjut dengan ke pembelian. Sekali lagi, jika kalian belum menambahkan pembelian, ya tinggal ditambahkan saja. Pembelian itu istilahnya adalah procurement. Jika aplikasi kalian bahasa Indonesia, kalian cari pembelian atau pengadaan. Ya, saya tidak terlalu yakin bahasa Indonesianya apa di Odoo. Setelah diinstal, maka kalian akan punya tampilan seperti ini, ikonnya, purchase. Ya. Kemudian sama seperti ketika kita melakukan penjualan, kita harus mendaftarkan dulu customer-nya. Nah, kalau kita mau beli, otomatis yang kita daftarkan itu vendor atau supplier-nya. Ya, di sini sebenarnya ada banyak sekali setting yang bisa kalian konfigurasi. Misalnya, staff-nya siapa, kemudian rate-nya, PPN-nya, segala macam itu bisa kalian modifikasi. Ya, ada banyak sekali konfigurasi atau setting-setting yang bisa kalian pilih, gitu ya. Nah, kalian isi aja, nggak perlu terlalu ribet, ya. Tapi kalau kalian mau explore, silakan di-explore. Jadi untuk ERP ini karena konfigurasinya sangat banyak dan konfigurasi itu pasti memiliki dampak, maka yang menjadi tantangan ketika suatu perusahaan mengimplementasi sistem supply chain seperti ini, itu adalah bagaimana mencari konfigurasi yang pas untuk kebutuhan perusahaan. Ya, jadi setting konfigurasi itu aja biasanya perusahaan menyewa konsultan yang harganya luar biasa mahal, gitu ya, luar biasa mahal. Rate-nya itu bisa beberapa juta per hari, ya, gajinya itu bisa jutaan per hari. Sehingga kalau misalnya kalian berminat untuk bekerja di dunia sistem informasi, saya selalu mengatakan kalian harus masuk ke ERP atau supply chain management system ini. Kalau bisa kalian belajar yang SAP. SAP itu memang paling istilahnya ya, paling terkenal lah, paling banyak digunakan di perusahaan-perusahaan multinasional khususnya. Nah itu kalau kalian bisa jadi konsultan di sana, gajinya itu bisa sangat banyak ya. Bisa jadi gajinya setara dengan UMR per hari tapi bukan per bulan. Oke, anyway, lanjut. Procurement. Siklus pembelian itu mirip seperti penjualan tapi dibalik, ya kan? Karena kita sekarang bukan jual tapi kita beli. Jadi pertama dimulai dengan request for quotation. Kita minta penawaran. Vendor, kita bisa minta ke beberapa vendor sekaligus sebenarnya. Vendor, saya mau beli Oreo misalnya 10 dus, ya 10 dus. Oke. Nah, nanti vendor-vendor yang kita tanyain itu akan jawab. Oke, kalau beli 10 dus harganya sekian, gitu ya. Kalau kita setuju, maka kita akan masuk ke tahap kedua yaitu purchase order. Nah, tergantung dari kesepakatan, bisa jadi kita perlu down payment, bisa jadi kita tidak perlu down payment. Artian barang dikirim baru kita bayar. Secara default sebenarnya tidak ada ini down payment. Ya, default best practice istilahnya ya di Odoo dan di banyak ERP manajemen lainnya, kalau kita beli itu kita terima barang dulu baru kita lunasi. Ya, tapi itu semua tergantung dengan kesepakatan. Oke. Nah, seperti saya katakan tadi, sebenarnya secara default Odoo tidak memperbolehkan membayar sebelum barang diterima. Ya, jadi kalau kita pikir-pikir ini kurang ajar ini settingannya ya. Kalau kita jual, kita diperbolehkan untuk minta uang muka secara default, tapi kalau kita beli, kita tidak diperbolehkan secara default untuk bayar. Ya kan, harusnya kalau adil kan jual beli harusnya sama ya.
Nah, untuk bisa memungkinkan kita membayar uang muka, kita harus melakukan settings pada menu Purchase Configuration Setting. Kita lihat di sini ya. Masuk ke Purchase Configuration Settings, kemudian Invoicing. Nah, di sini kita boleh membayar dalam artian gini. Kita boleh membayar dalam artian gini. Ada yang tanya atau ada yang feedback? Benar. Saya mute. Sementara saya mute semua ya. Nanti silakan kalau mau tanya unmute lagi ya. Saya perbolehkan kalian unmute diri sendiri, nggak ada masalah. Oke, setting default invoicing itu adalah berdasarkan receive quantity. Artinya apa? Kalau ada barang yang sudah diterima, baru boleh kita bayar. Nah, kita ganti, kalau kita mau memungkinkan pembayaran uang muka, kita ganti berdasarkan order quantity. Jadi kalau misalnya ada barang yang sudah kita sudah pesan barang, kita sudah boleh melakukan pembayaran. Meskipun belum ada barang yang diterima. Gitu ya. Nah, sebenarnya ada opsi lain yang bisa kalian explore, misalnya kalian mau, kalian bisa pakai three-way matching. Jadi di sini dilakukan pengecekan. Misalnya kalian beli barang 10 dus, yang diterima 3 dus, maka kalian boleh bayar maksimal untuk 3 dus tadi, tidak boleh lebih. Ya, itu adalah untuk mencegah overpayment. Jadi namanya perusahaan kalau bisa bayar sesedikit mungkin akan bayar sesedikit mungkin, gitu ya. Ditunda pembayarannya. Nah, nanti itu semua sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke, intinya kalau kalian ingin memungkinkan ada pembayaran uang muka, maka kalian harus di sini harus pilih order quantity ya, opsinya order quantity. Oke. Nah, kita mulai dari request for quotation. Jadi di sini kita ingin membuat permintaan penawaran. Perusahaan butuh Oreo 10 dus misalnya. Nah, kita tanya ke vendor misalnya. Whatever lah, misalnya contoh kita pakai Ciwi Kimia, kita tentukan saya butuh ini barang tanggal 10 gitu ya. Kemudian saya butuh barangnya dikirim tanggal 11 misalnya. Ya kan? Kemudian saya tentukan saya butuh produk apa? Saya butuh Oreo. Oke? Di sini saya butuh 10. Kita lihat di sini karena tadi kita setting satu dosen atau satu lusin ya, satuan belinya, maka dia otomatis munculnya satu lusin di sini. Oke? Nah, di sini tidak perlu permasalahkan unit price-nya ini di unit price default, tapi tidak akan dikirim ke apa istilahnya, ke vendor kita. Ya, kalau kita cetak template quotation-nya, ya kan? Kita lihat misalnya di sini itu modenya seperti ini. Hey vendor Ciwi Kimia, di sini contohnya, saya butuh beli Oreo tanggal sekian, jumlahnya berapa. Tidak ada harga, namanya kita minta penawaran ya, kita minta penawaran harga terbaik. Oke, kita save kalau sudah. Ini request atau minta penawaran. Seperti biasa, kalau misalnya nanti penawarannya udah oke, kita bisa melakukan namanya confirm order. Nah, kalau kita sudah confirm order, artinya apa? Artinya kita sudah setuju dan membuat nota beli berdasarkan penawaran yang masuk. Oke, kita confirm ya ordernya. Sudah, ya kan? Kalau kita lihat di purchase order, sudah muncul tuh P007 yang kita buat hari ini ya. Confirmation date-nya tanggal hari ini 6 bulan 7, sorry, 7 bulan 6. 7 bulan 6. Kita bisa ganti-ganti, misalnya harganya ternyata bukan 100
60.000 misalnya ya, kita edit harganya dapat diskon nih 50.000 misalnya. Oke, kita simpan. Udah. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau bayar uang muka, ya seperti biasa, kita bikin pilih create bill. Oke, kemudian kita edit. Saya enggak mau bayar semua. Sebentar. Jangan diganti di sini. Enggak, saya cancel dulu. Cancel entry. Saya lihat di sini tagihan uang muka. Create bill, betul. Oke. Saya discard dulu ya. Kita ulangi dari awal. Di sini kemudian kita pilih create bill. Dari create bill ini kemudian kita coba confirm. Bill refunded required. Jadi di sini harus diisi bill date-nya kapan. Misalnya tanggal hari ini. Kita confirm. Ya kan tagihannya adalah 550.000. Nah, berapa yang mau kita bayar? Misalnya kita bayar uang muka 100.000 misalnya. Ya kan? Secara cash. Oke, kalau kita pilih cash, amount-nya berubah lagi, ya kita ganti lagi. Oke. Nah, di sini muncul nih. Tagihannya kan 550.000, tapi kita bayar 150.000. Artinya apa? Apakah ini adalah uang muka, nanti akan dibayar selisihnya, nanti akan dibayar, atau ya sudah, misalnya somehow kita dapat diskon, ini lunas, gitu ya. Nah, kita bilang keep open, artinya tetap dibuka, karena ini sebenarnya masih uang muka, gitu ya. Jadi pilih opsi keep open. Kita pilih create payment, udah. Di sini munculnya parsial, karena memang ada yang belum dilunasi. Kalau kita lihat di bagian bawah di sini muncul tagihannya 550.000, sudah dibayar tanggal sekian 150.000, sisanya 400.000. Ya, itu karena masih uang muka. Ya udah, sekarang kita balik ke purchase order kita dan kita mau terima barangnya. Klik aja receipt atau receipt produk di atas, juga ada masalah. Di sini kita edit, kita tulis, kita terima berapa. Nah, perhatikan di sini harus hati-hati. Satuannya udah berubah. Tadi kan kita pesan 10 lusin ya, 10 lusin. Nah, karena default satuannya si Oreo ini masih unit atau biji, maka dia di sini ketika menerima itu masuk kembali ke unit. Ya kan? Sehingga kita di sini ngisinya bukan lagi 10 tapi 120 unit. Misalnya kita mau nerima full amount, gitu ya. Kita mau nerima full amount. Kalau udah, kita simpan aja, kita save. Oke, udah. Barangnya udah diterima, selesai. Gitu ya. Kita kembali ke sini. Kalau kita lihat statusnya, barang udah diterima berapa banyak? 10. 10 apa? 10 dosen. Ikut satuan pembelian. Oke. Nah, sekarang tinggal kita masuk ke bills, kita lunasi nih tagihannya. Gitu ya. Kita lunasi tagihan untuk P007. Ya. Kita create bill-nya. Sebentar. Sana. Oke. Sorry, bukan create bill. Bill itu tagihan, tapi kita create payment.
Ya kan? Di sini kita buka yang tadi, tagihan 550.000 itu yang sudah dilunasi 400.000. Nah, berarti sekarang kita mau lunasi, artinya kita catat penerimaan pembayaran lagi, misalnya cash biar nggak ribet, dia otomatis akan menampilkan hanya sisa yang belum dibayar nih. Oke, dia akan menampilkan sisa yang belum dibayar 400.000. Misalnya mau kita lunasi, tinggal kita klik saja create payment. Ya, udah. Maka di sini otomatis keluar dua cicilan kita ya, down payment sama pelunasannya, sisa yang harus dibayar 0 rupiah. Udah, selesai. Ya, itu siklus pembeliannya. Oke, jadi barang sudah diterima, kemudian dilunasi, beres. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan juga terkait dengan apa yang disebut sebagai stok. Jadi stok kalau kita mau ngomong apa istilahnya ya, sistem informasi persediaan itu sebenarnya stok itu ada beberapa macam. Saya tunjukkan dulu produknya, produk Oreo ya, masuk ke halaman Oreo atau terserah kalian punya halaman apa. Nah, kita lihat di sini di atas. Ada yang namanya on hand, ada yang namanya forecasted, dan seterusnya. Kalau misalnya kita klik salah satu aja, nah di sini update quantity, more, purchase, bentar. Saya mau lihat detailnya sebentar. Kayaknya saya harus masuk ke inventory. Inventory, products, masuk Oreo, kemudian product movement, bukan. Update quantity, tapi sebentar. Kok nggak muncul? Jadi saya mau nampilkan histori jual belinya atau pergerakan apa istilahnya, pergerakan stok. Ya. Karena stok itu ada macam-macam. Jadi stok on hand itu artinya stok yang ada di gudang. Stok on hand ini adalah on hand, itu adalah stok yang ada di gudang. Kemudian forecasted itu quantity yang diperkirakan ada. Jadi kenapa itu dipisah? Karena bisa jadi gini, bayangkan misalnya kalian punya produk Oreo gitu ya, kemudian di gudang itu sisa 1 box, yang biasanya itu puluhan box gitu ya. Nah, ketika kalian lihat di gudang cuma sisa 1 box, maka otomatis biasanya kita mau beli. Nah, tapi jangan sampai kita kemudian bikin nota beli double-double, artian sebelumnya ternyata udah dipesan tapi belum datang, gitu ya. Sehingga itu yang disebut sebagai quantity forecasted, gitu ya. Jadi dibedakan di situ. Nah, antara on hand sama forecasted. Saya mau melihat itu sebenarnya ada reporting inventory report. Ini nilai persediaan ya, kalian bisa lihat di sini nilai persediaan, tapi saya tidak mau lihat nilai persediaan.
hilang sebentar karena update quantity. Ya, menunya kebanyakan saya sampai lupa. On hand for basic quantity. Udah. Jadi saya tunjukkan aja ini adalah contoh pergerakan apa namanya stok gitu ya. Jadi di sini ada stock on hand yang saya katakan, kemudian ada forecasted itu termasuk apa istilahnya? Memperhitungkan stok yang sudah dibeli tapi belum datang. Ya kan? Kemudian ada lagi yang namanya pending. Pending itu artinya barang itu sudah di-booking orang, sudah dijual, hanya belum dikirim, sehingga masih ada di gudang kita. Sehingga itu yang harus kita perhitungkan, itu adalah benar-benar available, yang disebut sebagai available quantity. Ya, misalnya kita punya stok di gudang 10 dus, kemudian kita udah pesen 20 dus tapi belum datang, maka total available quantity-nya menjadi 30 dus sebenarnya. Nah, nanti kalau misalnya ternyata kita udah buat komitmen dari 30 dus yang available tadi, sebenarnya 25 udah terjual, tapi belum dikirim. Ya, berarti sebenarnya sisa yang available hanya 5 dus. Gitu ya. Nah, itu semua otomatis dibuatkan oleh Odoo dan sebenarnya itu default sih untuk software-software ERP seperti ini, gitu ya. Nanti kalian klik-klik aja, saya lupa kliknya di mana. Kemungkinan saya juga sudah install beberapa apa istilahnya aplikasi sehingga tempatnya berbeda, tempatnya untuk melihat inventorinya tadi, ya. View diagram, root bukan ini, counting, financial bukan. Ada banyak sekali setting di sini ya. Unit show, issues, Pak, misi Pak, saya mau ya Pak terkait Silakan. yang pembelian apa namanya, yang purchase itu. Gini Pak, misal kita mengajukan pembelian barang, misalnya contoh Oreo Pak, Oreo apa bungkus, tapi vendornya itu hanya menyediakan Oreo yang versi Toksan gitu Pak. Itu bisa nggak Pak? Kira-kira dibeli apa gimana itu Pak? Bisa diganti saja. Tetap diganti ya? Iya, tinggal diganti aja. Kamu di purchase itu kan kalau misalnya kamu bikin purchase order, pilih Oreo, di sini kan bisa diganti satuannya. Mau isi box misalnya vendornya, atau vendornya hanya jual bijian, ya kalian ganti bijian. Nanti harganya akan ngikutin. Oh tetap. Oh, saya kira produknya itu misalnya defaultnya unit, ya udah unit aja Pak, jadi ganti. Ya, default adalah default, bisa diganti ketika transaksi. Nanti paham Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, saya nggak ketemu, kalian coba explore. Jadi mestinya tempatnya ada di produk. Untuk melihat pergerakan stoknya di seperti apa. Ya kan? Kalian explore aja, klik untuk tampilkan itu tadi ya. Ada tampilan seperti ini di situ. Jadi itu ada di configuration. Saya kok masih penasaran. Bentar. Oke, anyway, kalian explore sendirilah. Lanjut ya, lanjut. Nah, nanti kalian coba buat ya, kalian coba buat untuk transaksi belinya tadi
coba explore bagaimana kalau seperti yang teman kalian tadi, kalau misalnya satuannya mau diubah, kalau misalnya saya nggak mau uang muka gimana, kalau mau pengirimannya parsial gimana, dan seterusnya. Oke. Nah, sambil kalian coba-coba itu, kalian install juga apa yang disebut sebagai accounting application. Jadi di sini di sistem ERP atau supply chain pada umumnya itu sudah otomatis melakukan jurnal secara otomatis. Jadi yang kita lakukan selama ini, yang kita pelajari selama ini itu kan bagaimana kita bisa melakukan pencatatan akuntansi secara manual, ya. Secara sistem sebenarnya itu sudah dibuat secara otomatis. Kalau kalian ingin tahu, kalian tinggal install aplikasi akuntansinya, ya. Aplikasi akuntansi bentuknya seperti ini, accounting, ya. Di sini nanti ada semua panel atau report-report accounting yang terjadi. Nah, setiap transaksi, kalau kalian udah install modul akuntansi, maka kalian bisa melihat jurnal terkait dengan setiap transaksi yang kita lakukan. Contoh, di purchase ini, kalau kita klik ya, di sini, nanti dia akan ada, sebentar, jurnalnya. Jurnalnya dia sudah otomatis ada, tapi mungkin tidak kelihatan di sini, kelihatannya di accounting. Nah, kita lihat di sini, accounting, journal entry. Oke, kalau kita defaultnya di sini adalah miscellaneous, kalian hapus saja, maka dia akan keluar semua. Ini adalah 2 transaksi yang kita lakukan hari ini. Tanggal 7 bulan 6. Ya, kita lihat di sini. Tadi kita melakukan pelunasan kan? 150.000 dan 400.000. Ketika kita nerima tagihan, di sini kita bisa lihat jurnal items-nya. Ini debit, ada stok bertambah, ya. Kalau kita beli masih ingat ya? Harusnya masih ingat ya. Kalau enggak nanti kalian akan kesulitan nanti ujian ya. Kalau kita beli otomatis stok bertambah. Nah, ini ada pencatatan PPH ya. Kita kan harus menambah akun pajaknya ya. Kemudian hutang receivable atau account receivable itu adalah sebenarnya hutang ya. Tapi ini receivable dianggap sebagai aset ini. Aset ini berarti dua ini kewajiban. Ya, intinya di sini dia otomatis setting transaksi pembelian itu munculnya apa lawan apa gitu ya. Trade receivable. Receivable itu berarti akan diterima. Berarti piutang. Entah kenapa dianggap piutang. Oke. Nah, kemudian yang pasti itu trade receivable ketika kita membayar, ini kan bayar uang muka ya. Jurnal items-nya dia trade receivable-nya di debit, tadi kan di kredit ya. Kemudian outstanding payment-nya di kredit. Oke. Outstanding payment ini kewajibannya. Kepala 1 ini berarti harusnya aset, kepala 2 itu kewajiban. Oke, asetnya di kredit, betul ya, asetnya di kredit, benar. Kemudian kewajibannya dikurangi, di debit. Ya. Dan itu semua dilakukan otomatis. Nah, kalau kalian pengen lihat chart of account-nya, masuk ke configuration, kemudian di situ ada yang namanya chart of account. Ya, sama, kepala 1 itu aset, kepala 2 itu kewajiban. Kalau kalian pengen lihat per kategori ada di sini di kiri ini ada kepala 1 atau prefix 1, prefix 2 kewajiban ya, trade receivable dan sebagainya. Nah, di accounting
itu sebenarnya ada yang disebut sebagai rekonsiliasi. Apa itu rekonsiliasi? Ada yang tahu nggak apa itu rekonsiliasi? Pernah dengar kan rekonsiliasi? Pernah dengar istilah rekonsiliasi? Rekonsiliasi di akuntansi itu simply atau secara sederhana bahasa Surabayanya itu adalah cocokan. Ya, apakah ini sudah dicocokkan? Misalnya, kalau misalnya kita beli atau kita terima tagihan dari supplier, itu kan diinput. Nah, itu harus dicocokkan tuh, dicocokkan dengan apa istilahnya? Nota aslinya. Ya. Nah, apakah dibutuhkan rekonsiliasi untuk transaksi di terkait akun trade receivable? Nah, itu kita bisa setup di sana. Di sini ya, allow rekonsiliasi. Jadi kalian bisa coba lihat di sini, ini adalah contoh-contoh COA yang dibuat atau dimiliki Odoo secara otomatis. Nah, kalau kita lihat di jurnal entry lagi tadi ya, misalnya di sini accounting ini sebenarnya mirip semua, hanya kalau misalnya kalian pilih yang miscellaneous, jurnal entry-nya secara default filternya hanya yang terkait dengan akun lain-lain itu. Kalau misalnya kalian mau ingin jurnal terkait pembelian, ya kalian pilih ini. Nah, nanti otomatis dia membuat pengelompokan berdasarkan pembeliannya dia. Jadi ini lebih gampang. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang kita buat hari ini, tanggal 7 bulan 6, saya bikin pembelian berdasarkan nota bernomor P007. Beli Oreo, berapa banyak? 500.000, ditambah pajak 50.000, jadi 550.000. Nah, kalian bisa klik ini, detailnya misalnya, kalian bisa, ini hanya laporan. Kemudian kalau kalian ingin lihat jurnal entry-nya, ini saya hapus. Oke, kita masuk ke sini. Nah, di sini kita yang tadi saya sebutkan sebagai rekonsiliasi, itu kan kita ingin lihat buktinya apa atau nota aslinya di mana. Nah, kalian tinggal klik aja, kemudian kalian bisa melihat sebentar terkait ini pembayaran pelunasan, bukan. Saya mau lihat ini tagihannya. Oke, journal items, invoice line. Nah, kita lihat di sini kan, ini tagihannya, tagihan aslinya. Kalian bisa klik di sini untuk melihat detailnya. Deskripsinya adalah pembelian P007 Oreo. Ya, dan ini semua sudah dilakukan secara otomatis. Ini adalah bill-nya. Kalau kalian pengen lihat sales order-nya, ya dilihat saja. Ini kan bill-nya, kemudian kalian bisa melihat di modul yang lainnya. Kalau misalnya kalian ingin lihat ke sales order-nya atau purchase order-nya, bisa dilihat P007-nya di sini. Ya, dari sini pun sebentar, bukan produk. Dari sini bisa kelihatan order yang dibuat seperti apa. Ya, bill-nya juga ada. Kalau kalian lihat di sini, statusnya sudah posted, artinya sudah dibuatkan jurnalnya. Kalian dari bill-nya juga bisa lihat yang jurnal entry yang dibuat seperti apa. Ya, stoknya bertambah, setnya bertambah, trade receivable-nya juga bertambah di kredit. Ya, karena di sini ini settingan otomatis yang dibuat oleh Odoo. Jadi praktis ya, praktis. Terus terang di perusahaan besar udah nggak ada yang bikin jurnal secara manual, sudah nggak ada yang bikin jurnal secara manual. Jadi semua otomatis. Kecuali kalau perusahaannya kecil masih pakai sistem jurnal satu-satu ya, itu masih pakai buku besar, benar-benar buku besar di entry satu-satu gitu ya. Ya, udah itu gitu ya. Jadi
kalian explore, ada banyak sekali settingan, termasuk fitur-fitur di Odoo. Mumpung ini masih gratis, kalian bisa apa istilahnya ya, main-main selama 10 bulan ke depan, termasuk kalian bisa bikin website, bisa bikin point of sales dengan sangat mudah dengan menggunakan Odoo. Ya. Nah, saya juga tidak ingin endorse terlalu banyak terkait Odoo gini ya, bukan upaya kerjasama dengan Odoo, bukan. Namun hanya karena Odoo ini paling gampang untuk kalian coba-coba. Seperti saya katakan tadi, software-software serupa, merek lainnya, punyanya SAP maupun punyanya Microsoft itu juga mirip-mirip. Ya, tapi tentu dengan sedikit perbedaan di sana-sini, tidak ada yang signifikan. Saya rasa itu aja sih untuk Odoo. Mungkin kalau ada pertanyaan sebelum saya bahas tentang ujian, nanti ujian. Silakan. Oke, jika tidak ada, kita bahas ujian ya. Ujiannya nanti seperti apa? Ya, seperti ujian pada biasanya. Materinya semua ya, dari minggu 1 sampai minggu 14. Nah, nanti akan lebih terkait dengan akuntansi, akan lebih banyak di sana porsinya, mungkin 90% akan terkait akuntansi, dan berarti sampai materi minggu ke-12 seperti yang kuis kemarin, lingkup akuntansinya. Kemudian akan lebih seperti yang kuis, jadi saya tidak akan menggunakan form di ULS untuk kalian ngisi transaksi, tapi kalian isi transaksinya di Excel. Ya, saya lihat kalian kemarin sebenarnya cukup apa istilahnya ya, dengan benar mengisi, bukan berarti diisi dengan benar. Ya, artinya apa sih Pak Jimmy? Gitu ya. Dalam artian gini, saya tunjukkan ya jawabannya. Intinya, saya akan membuat seperti yang waktu kuis. Kalau saya kasih warna seperti ini dan ada warna yang berbeda, maka ini satu transaksi ya. Ini satu transaksi, ini transaksi lainnya. Oke? Itu seperti apa ya, petunjuk buat kalian. Oh, berarti transaksi tanggal 2 Mei itu ada 3 journal entry. Ya, kemudian kalian tentukan yang mana. Jika ada pemberlakuan diskon, nah di sini yang banyak miss ya, banyak miss. Jika ada penyesuaian harga, maka kalian harus ubah harganya. Meskipun misalnya transaksi tanggal 3 Mei itu harganya kena diskon gitu ya, berkurang, maka harus diubah harganya meskipun kuantitinya nggak berubah. Supaya itu nanti selanjutnya ketika ada transaksi harganya sudah update. Gitu ya. Karena ingat kalau misalnya kita beli barang, kemudian barangnya ada diskon karena pembayaran, otomatis itu memotong apa saldo atau nilai saldo persediaan. Jadi di situ harus disesuaikan. Oke, pastikan kalian ngisi semua. Kalau saya sediakan 3, diisi semua. Jangan dibolak-balik ya. Beberapa mahasiswa masih saya kasih kelonggaran. Ini tab ordernya dipindah-pindah. Jangan. Oke, isinya intinya saya kasih template, isi saja dengan angka atau dengan akun. Jangan diganti-ganti. Oke, nanti jawaban ini akan saya taruh di ULS. Nilainya sudah saya kirimkan. Kalian sudah bisa lihat nilai kalian. Halo? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Nanti kalian cocokkan selisihnya di mana. Overall, secara rata-rata cukup baik. Ya, mungkin juga kalian masih penyesuaian dengan cara kuis seperti ini. Nah, nanti UAS modelnya seperti ini. Modelnya seperti ini. Diisi semua sampai kartu stok. Saya akan bikinkan, tentunya akan saya tentukan di sini kertas, di sini apa
Apalagi? Ya udah, itu. Nah, setiap ini akan diperhitungkan ya. Setiap ini akan diperhitungkan. Jadi kalau misalnya kalian miss, ya otomatis nilainya berkurang. Ya, ada pertanyaan mungkin untuk ujian. Belum saya akhiri kuliahnya. Ini kuliah minggu terakhir, lebih ke summary sebenarnya sama persiapan ujian nanti. Ada pertanyaan? Permisi, Pak. Ya. Apakah step by step pengerjaan kuis ini bisa dibahas ya, Pak? Mau bahas ini? Oke. Iya. Boleh, kita masih punya waktu kan? Kita coba bahas ya. Berarti saya kalau mau bahas jangan pakai ini, tapi pakai yang template-nya aja ya. Saya copy, saya coba bahas di minggu 14. Oke. Pembahasan. Bisa. Bentar. Oke, maaf. Oke, saya bahas, saya bagi dua. Yang kiri soal, yang kanan bukan kunci, tapi loh. Oke, yang kosongan ini ya. Baik, kita coba bahas. Di sini kita bahas, kita baca. Yang paling penting adalah informasi ini adalah average perpetual. Jadi stoknya, sistemnya adalah menggunakan average perpetual. Oke. Kemudian di awal dikatakan ini ada daftar akun. Sebenarnya kalian tidak usah terlalu peduli karena sudah saya buatkan di sini daftar akunnya, ya kan? Di sini sudah lengkap, tinggal dipakai di debit kreditnya. Oke. Saldo di sini sebenarnya tinggal diupdate saja, tapi di sini juga sudah saya updatekan karena sebenarnya saya tidak menilai neracanya, saya hanya nanti akan menilai terkait dengan jurnal sama akunnya. Nah, kita mulai kerja, benar-benar kerja di langkah halaman ketiga. Nah, di sini dikatakan saldo sediaan pada April 2021. Maka di sini saya harus update nih. Tanggal, misalnya di sini sediaan tanggal April sampai sampai tanggal berapa? April. Sampai tanggal 30. Berarti ini tanggal 30 April. Oke. Saldonya 100 kilo, unit cost-nya 30.000. Kemudian harganya, sorry ini kertas ya, benar. Harganya 3 juta. Oke. Karton. Kita tulis 30 April. 200 kilo, unit cost-nya 40.000. Ya. Ini kalian bikin rumus sajalah supaya lebih akurat ya. Saya copy. Yang terakhir tinta. 30 April
berapa? 10 kilo. Unit cost-nya 100.000. Saya pakai rumus. 1 juta. Gitu ya. Oke. Lanjut. Stok awal sudah selesai, masuk, beres. Kita mulai dengan transaksi 1 Mei. Menerima bahan baku yang dibeli secara kredit dari CV Hemat Selalu dengan, ini sebenarnya membeli dan menerima gitu ya. Perincian sebagai berikut. 50 gram kertas dengan harga 20.000 per kilo dan 100 kg karton dengan harga 30.000 per kilo. Credit term FOB destination point. FOB destination point berarti ongkir ditanggung penjual. Kita nggak nanggung ya kan? Kita kan beli destination point berarti kita terima beres, kita nggak bayar ongkir. Barang dikirim menggunakan PT Rajin dengan harga kirim sebesar 300.000, itu biarin aja, tidak perlu dipedulikan. Oke? Nah, apabila di sini saya tekankan sudah, apabila ketika melakukan pelunasan mendapat diskon, maka nilai persediaan tiap barang yang dibeli juga harus disesuaikan. Oke? Nah, di sini kan kita terima barang, beli secara kredit. Kita terima barang, beli secara kredit, berarti yang bertambah apa? Kita isi dulu kartu stoknya. Bahan baku tanggal 1 Mei. Beli apa ini? Kertas ya, 50 kilo, harganya 20.000. Kemudian ini adalah seperti ini. Nah, jumlahnya berapa? Otomatis kita harus update jumlahnya, ini ditambah ini kan. Unit cost-nya bagaimana? Itu harus di rata-rata. Ya, rata-ratanya sebenarnya gampang, tinggal kalian jumlahkan saja total sediaan yang lama dengan total sediaan yang baru, gitu ya. Kemudian dibagi dengan total yang stoknya yang baru. Oke, ini adalah unit cost-nya yang baru. Karena kan average ya, di rata-rata. Jadi per bijinya sekarang rata-ratanya adalah 26.667. Oke, 26.667. Itu yang kertas. Yang karton kita catat juga hal yang sama. 1 Mei beli 100 kilo, harga unitnya 30.000. Ini tinggal kalikan saja. 100 kali. Oke, ini sebenarnya kalian bisa copy ya rumusnya ya. Cuman hati-hati pastikan itu benar. Kayaknya sih benar. Oke, dari yang atas karena sebenarnya kan sama ya perilakuannya. Oke, sudah kita catat jurnalnya. Yang pasti kan persediaan bertambah. Persediaan bahan baku. Bertambah sebanyak apa? Sebanyak ini ditambah ini. Ya, bertambah sebanyak 4 juta. Lawannya apa? Kita beli, kita lihat di sini dengan kredit. Berarti kita lawannya adalah hutang. Hutang. Ya, kalau saya miss seperti biasa saya diingatkan ya. Kalau ada pertanyaan juga silakan langsung saja. Nah, biasakan ini kalian kalau bisa pakai rumus, jangan diketik manual. Diminimalkan yang harus diketik manual, supaya tidak salah. Oke, tanggal 1 beres. Tanggal 2 beli tinta. 2 Mei. Berapa banyak? Beli 20 liter. Harga 80.000.
dengan oke, FOB shipping point. Oke, sorry. FOB shipping point di sini. Shipping point artinya ongkir ditanggung pembeli. Ongkir ditanggung pembeli. Sehingga di sini harga ini harus nggak bisa seperti ini ya. Kita harus bilang unit cost-nya berarti bukan 80.000, melainkan kita hitungnya terbalik. Kita hitung total harganya dulu aja. 80.000 kali 20 ditambah ongkirnya 100.000. Nah, dari sini baru kita balik, kita tentukan harga per unitnya dengan total harganya dibagi unitnya. Paham? Karena ongkir ditanggung pembeli. Karena ongkir ditanggung pembeli. Nah, stok akhirnya ini kita bisa copy paste, no problem. Ya, no problem. Kok bisa pas ya? 27.100 bagi 30 ya, pas, kebetulan pas harganya ya. Lanjut. Tanggal 2, sekarang kita lakukan jurnal. Biaya kirim sebesar 100.000. Ini ada 3. Sebentar, saya harus cek kenapa ini ada 3. Bahan baku 20 liter harga 80.000, biaya kirim 100.000. Oke. Karena apa di sini biaya kirimnya dilunasi hari itu juga. Berarti di sini yang pasti kan sediaan bahan baku itu bertambah sebesar 1.700.000. Lawannya apa? Lawannya adalah hutang usaha. Maaf. Karena dia bayar dulu, kita kan harus urut ya, kas dulu ya. Dia membayar ongkir 100.000 lawan apa? Hutang usaha. Ya kan? Barangnya utang, tapi ongkirnya dibayar lunas. Nah, itu semua dimasukkan sebagai nilai sediaan bahan baku. Oke, 3 Mei. Melunasi bahan baku yang dibeli dari CV Hemat pada tanggal 1 Mei secara tunai. Ya kan? Di sini ada kita lihat tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei itu kalau dilunasi dalam 10 hari kan diskon 5%. Diskon 5%. Berarti yang kita melunasi itu berarti utang usahanya berkurang kan? Yang pasti dilunasi utang usaha. Utang usaha. Oke, namanya dilunasi, otomatis di sini, otomatis di sini sama dengan utang usahanya 4 juta. Nah, tapi kas kita berkurang berapa banyak? Kas kita berkurang sebenarnya tidak sebanyak 4 juta, tapi sama dengan 4 juta kali 0,95. Artinya kita bayarkan 95%. No. Saya pakai koma. Oke. Saya hanya bayar 3.800.000. Diskonnya di mana? Diskonnya digunakan untuk mengurangi nilai persediaan kita. Ya, karena kan kita dapat diskon, maka kita harus kurangi nilai sediaan kita 200.000.
Ya, berkurang 5%. Nah, berkurang 5% itu kita harus ubah nih, sesuaikan harganya barangnya di sini. Ya, kita tulis saja 3 Mei di sini. Nah, berkurang 5% dari ini kan, ini dikurangi 5%. Nah, dihitung saja, misalnya di sini sama dengan ini dikurangi 0,05 kali, sorry, nolnya saya pakai koma, 0,5 kali ini, ya kan? Intinya kan dia nilainya berarti berkurang menjadi ini kan, kuantitinya nggak berubah, tinggal kita update saja ini bagi. Maka ini adalah nilai sediaan harga per unit yang baru. Nah, saya cocokkan, jangan-jangan saya salah sebelumnya. Ya, benar ya. Penyesuaian harga ya. Sudah 950. Ada pertanyaan enggak? Hal yang sama di sini ya. 3 Mei, saya ulangi lagi. Karena ini hanya penyesuaian harga, maka stoknya sama 300. Kemudian ini kan dikurangi 5%, diskonnya kan 5%. Maka sama dengan nilai sediaan sebelumnya dikurangi yang diskon kan ini dikali 0,05. Diskonnya 5%. 0,05 itu kan 5% ya. Ah iya, saya selalu lupa. Saya pakai koma bukan titik untuk desimal. Dari situ dapat, ini tinggal dibagi. Dapat harganya, ini adalah penyesuaian harga. Paham? Oke, tanggal 3 beres, tanggal 3 beres, tanggal 4. Menerima pesanan dari Depot Enak untuk mencetak brosur sebanyak 10 rem dengan harga 100.000 per rem. Penjualan dilakukan secara kredit dengan dengan term pembayaran 5/10 N/30 terhitung sejak barang dikirim. Contoh, apabila barang dikirim tanggal 10 Mei, maka untuk mendapatkan diskon harus dilunasi paling lambat 15 Mei. FOB destination. FOB destination berarti ongkir ditanggung penjual. Dalam hal ini kita adalah penjualnya. Kita adalah penjualnya. Oke, kita ingin penjualan dilakukan di situ, kemudian kita lihat tanggal 4 Mei. Piutang dianggap sudah ada piutang dan dilawankan dengan penjualan karena di situ sudah terjadi penjualan. Berapa? 10 rem dikali 100.000. 1 juta ya, lawan penjualan. Sudah, ya. Kemudian tanggal 5. Membuat job order J01, kita tambahkan job order, kita lengkapi, oh ternyata udah ada isinya. Untuk memproduksi 10 rem, sudah ada 10 rem, sekaligus mengeluarkan bahan baku sebagai berikut untuk produksi. 10 kg kertas dan 1 liter tinta. Oke, kita keluarkan dulu pemakaian. Ini tanggal 5 Mei ya. Dia pakai berapa? 10 kg kertas. Harganya mengikuti harga terakhir ya. Ini. Sehingga totalnya menjadi seperti ini. Ini kita kurangkan saja.
Kemudian harganya mengikuti harga terakhir. Ini adalah ini kali quantity kali unit cost. Jadi sisanya sekian. Hal yang sama kita lakukan untuk tinta. Dia pakai tinta. Dia pakai tinta. Tinta tanggal 5 Mei. Pakai 1 liter tinta. Harganya mengikuti harga terakhir 90.000. Oke. Saya malas, saya copy aja di sini. Oke, jadi stoknya berkurang 1 jadi 29, harganya tetap, total sediaannya otomatis berkurang ya. Sekarang jadi 90 kali 29. Oke. Nah, dari situ kita bisa melihat mengupdate direct materialnya. Direct materialnya sama dengan berapa tadi? Ini ditambah ini kan tinta ditambah kertasnya ya. Berarti direct materialnya 353.033. Oke. Hal yang sama kita lakukan di sini. Mengeluarkan bahan baku J01, berarti yang bertambah adalah WIP. Lawannya adalah sediaan bahan baku. Jumlahnya adalah atau kebalik, benar. Kebalik. Harusnya sama saja sebenarnya, tapi idealnya kita masukkan ke jurnal dulu. Ini sama dengan ini ditambah oke, ini sama. Kemudian job ordernya yang disamakan dengan jurnalnya. Ada pertanyaan tanggal 5 Mei. Tanggal 5 Mei. Tanggal 5 Mei. Oke, kalau nggak ada kita lanjut tanggal 6 Mei. Biaya langsung pegawai. Dikerjakan oleh 2 orang pegawai masing-masing 10 jam. Biaya gaji tiap pegawai adalah 25.000 per jam. Gaji dibayarkan di akhir bulan. Berarti itu menjadi hutang gaji. Oke, itu menjadi hutang gaji. Awannya adalah WIP. Ya, WIP-nya bertambah. Saya pastikan dulu. Ya, betul. Lawan gaji. Lawan hutang gaji. Hutang gaji. Pegawai. Berapa banyak? Di situ dikatakan 2 orang pegawai, masing-masing 10 jam, dikali 10 jam, biaya gaji adalah 25.000. 25.000. Jadi 500.000 ya? Selesai. Belum selesai. Job ordernya harus di-update dengan direct labor-nya sama dengan 500.000. Ya. Usahakan jangan diketik manual tapi pakai rumus supaya apa? Supaya nanti kalau ada perubahan otomatis mengikuti. Gitu ya. 7 Mei dicatat biaya overhead untuk job order J01 berupa depresiasi mesin cetak 1 juta dan pemakaian utilitas listrik air telepon sebesar 100.000. Oke. Maka sekali lagi ini dimasukkan ke WIP. Kemudian
mengurangi atau mengurangi apa namanya depresiasi. Depresiasi, akumulasi depresiasi mesin cetak. Bentar. Ini adalah 100.000-nya belum saya catat ya berarti ya. Oh, overhead produksi. Maaf, langsung dilawankan overhead produksi. Akumulasi depresiasi mesin cetak itu lain lagi. Ini kan pengurangannya. Overhead produksi 1 juta dengan overhead produksi dicatat di job order sama dengan kalau sudah lengkap, gampang ya, tinggal dijumlahkan saja. 1.953.333. Ya, konfirmasi aja. Semoga cocok ya dengan jawabannya 1.953.333. Oke? Selesai. Tanggal 9. Job order Jenderal 1 selesai produksi, menghasilkan 11 rem. Brosur depot enak langsung dimasukkan ke gudang barang jadi. Nah, berarti di sini yang bertambah adalah sediaan barang jadi, lawannya adalah WIP, ya kan, karena barang dari gudang produksi atau lantai produksi dipindah ke gudang barang jadi. Seberapa banyak nilainya? Ya, sejumlah job cost-nya ini tadi. Ya kan? Nah, setelah itu juga harus diupdate status stoknya. Apa tadi itu? Brosur depot enak, tanggal 9 Mei. 11 rem. Harga totalnya kita tahu adalah ini kan, maka harga per unitnya sama dengan harga total dibagi jumlah unitnya. Oke, ini sama dengan ini, saya copy saja. Oke, ada pertanyaan, tanggal 9 Mei. 9 Mei beres ya. 9 Mei beres. Kemudian 11 Mei, mengirim 10 rem brosur ke depot enak dengan biaya kirim 200.000. Depot enak. Itu yang pasti dikurangi adalah sediaan barang jadi. Lawannya adalah HPB. Jumlahnya berapa? Sama dengan 10 kali harga satuan kan, dikirim kan tadi? Harga satuannya ini kan? Ya, sama dengan. Oke. Nah, di sini kita catat juga brosurnya tanggal 11 Mei, barang dikirim 10, harga per unitnya ngikuti ini. Saya copy aja dari sini. Copy formula. Ya, jadi. Ya, sebenarnya di sini ngopinya harusnya ngopi dari satu stok yang baru. Ini kan transaksi insit. Tanggal berapa ini? Sudah 11, tanggal 11 jadi ya. Ada pertanyaan sampai tanggal 11. Oh, sorry.
dengan biaya kirim tanggal 11 sediaan barang jadi. Bentar. Depot enak ini FOB destination. Berarti ongkirnya 100.000, ongkirnya 200.000. Saya catat di mana 100.000, 200.000? Salah. Ini salah, bukan itu, tapi ke yang ini. Ya. Ongkir, sebentar. Ongkirnya belum dihitung ya, jangan-jangan saya salah ini. Tanggal 11. Oke. Biaya kirimnya adalah oke. Tanggal 11 ini biaya kirimnya belum tercatat ya. Biaya kirimnya belum tercatat. Karena harusnya ini biaya kirimnya ini menjadi tanggungan penjual. Bentar. Ya, penjual kan FOB destination. Dalam hal ini kita kan penjualnya. Dalam hal ini kita adalah penjualnya, berarti ini harusnya masuk sebagai biaya. Ya, harusnya ini masuk sebagai biaya. Nanti yang tanggal 11 ini saya kasih bonus lah, saya kasih catatan ya ke saya untuk revisi tanggal 11 karena soal tidak sorry, bukan soal. Jawaban belum memperhitungkan ongkir. Oke, kita bahas saja bagaimana sebenarnya kita bisa menentukan ongkirnya. Ongkir. Ongkir. Ongkir itu kan biaya, berarti kita muncul biaya kirim. Biaya kirim. Jadi ini biaya kirimnya katakanlah kita bayar secara tunai gitu ya. Saya tambahkan 2. Upsi. Insert shift cell down. Kemudian misalnya di sini ini saya hapus saja. Saya hapus dulu. HPP. Kemudian muncul biaya. Biaya itu nilai debitnya di sini. Biaya transport 200.000. Tadi lawan sediaan barang jadi. Sorry. Anggaplah kita anggap sebagai kas untuk bayar ongkir. Kemudian ini untuk mengurangi sediaan barang jadi. Oke. Ya. Tanggal 11 beres. Ada pertanyaan. Tanggal 11 beres. Jadi di kunci jawaban saya lupa memperhitungkan biaya transport. Ya, mungkin jadi itu membingungkan kalian waktu mengerjakan kenapa cuma 2 di sini ya. Apa? Lanjut tanggal 12, tanggal 12. Melunasi bahan baku yang dibeli dari CV Murapol pada tanggal 2 Mei melalui bank transfer. Kita beli tanggal 2 Mei.
Di sini diskon kalau dapat diskon kalau dilunasi 5 hari. Ini kan lebih dari 5 hari ya, pasti ya. Sehingga ya sudah, pelunasan saja, tidak ada apapun ya. Melunasi pembelian berarti di sini utang usahanya berkurang. Utang usaha berkurang berapa banyak? Tanggal 2 Mei utang usahanya 1.600.000. Ya kan? Kemudian karena nggak dapat diskon dan dia pakai bank, maka dia nguranginya dari bank sebesar 1.600.000. Tidak ada penyesuaian harga. Oke? Tanggal 15 Mei menerima pelunasan brosur secara transfer. Jadi ini brosurnya dapat enak itu dilunasi ke rekening bank. Jangan lupa memperhitungkan apakah berhak menerima diskon atau tidak. Nah, kita lihat brosurnya itu dapat diskon kalau dilunasi dalam 10 hari. Barang dikirim tanggal 11, tanggal 15 sudah dijual, berarti otomatis dia dapat diskon. Gitu ya. Nah, kita lihat. Berarti karena ini ditransfer, rekening bank kita bertambah sejumlah berapa? Sejumlah penjualannya piutang ini kan, ini dikali 0, diskonnya berapa? Diskonnya 5%, berarti 0,95 ya. Dikali 0,95. Ups. Kita terima duitnya cuma 950.000. Tapi piutangnya dikurangi 1 juta. Sisi 50.000 di mana? Itu masuk sebagai biaya diskon. Diskon penjualan. Diskon penjualan sama dengan 0,05 dikali penjualannya kan. Kali ini sama aja. Tanggal 15 Mei, ada pertanyaan. Tanggal 15 Mei ada pertanyaan. Lanjut, tanggal 16 Mei. 16 Mei. Menerima pesanan 500 biji buku tulis dari CV Makmur dengan harga 20.000 per biji. Oke. Tiap buku akan membutuhkan 20 lembar kertas sebagai isi buku tersebut, sehingga perusahaan harus membuat isi buku tulis terlebih dahulu. CV Makmur membayar uang muka 20% dari total. Dan pelunasan adalah N30 terhitung sejak barang dikirim. Ya. Terms pengiriman adalah FOB shipping point, artinya ongkir ditanggung pembeli. Nah, di sini N30 berarti sebenarnya tidak ada diskon, kapanpun dibayarnya ya, sebenarnya tidak ada diskon. Oke, berarti di sini ada, kita catat penjualannya dulu. Nah, di sini kita terima uang muka secara tunai, berarti kas kita bertambah yang pasti. Berapa banyak bertambahnya? 20%, 0,2 dikali penjualannya berapa? Penjualannya saya catat dulu aja kalau gitu ya. Bisa kita kali nanti. Penjualan. Penjualannya bertambah 500 kali 20.000.
220.000. Dapat uang muka 0,2 dikali penjualan, kemudian sisanya utang sebagai piutang. Dengan ini pas ya, 16 Mei. Ada pertanyaan? Kemudian 17 Mei dia membuat job order. 17 Mei buat job order J02 untuk membuat isian buku tulis CT Makmur, kuantitinya 10.000 lembar. Nah, di sini dia mengeluarkan bahan baku kertas dan tinta. Oke, di sini kertas 17 Mei. 17 Mei pakai berapa di situ kertasnya 12 kilo. Kemudian harga per unitnya mengikuti harga terakhir. Ya, ini dikali saja. Ya, ini bisa di-copy. Rumusnya yang di-copy ya, bukan nilainya. Jangan salah copy. Untuk menentukan sisa produksinya. Hal yang sama untuk tinta. 17 Mei. Di sini pakai berapa? Pakai 2 liter. Harganya pakai harga terakhir. Oke. Sudah. Ini saya copy saja rumusnya untuk update stoknya. Sudah. Kartu stoknya sudah saya sesuaikan atau sudah saya update. Sekarang tinggal update jurnalnya. Jurnalnya WIP bertambah lawan sediaan bahan baku. Dan bertambah berapa? WIP-nya bertambah sejumlah 316.000 ditambah tinta. Dah. Lanjut, berikutnya yang kita update adalah job order. Direct materialnya bertambah sebesar 490.000. Lanjut. Tanggal 19 Mei. Mencatat pengerjaan job order oleh karyawan secara langsung. Oke. Maka di sini sama WIP-nya ditambah, lawannya adalah hutang gaji. Karena gajinya kan belum dibayar. Hutang gaji pegawai. Seberapa besar? 5 orang. Masing-masing kerja 15 jam. Kali 15 dikali 20.000. Ya, 1.500.000. Kita tambahkan juga di job order-nya. Nah, kemudian overhead. Ya, overhead sama menambahkan WIP. Overhead produksi 5, ini biayanya dikurangi sebenarnya karena ini sebenarnya kan istilahnya dikurangi ya karena kita bebankan ke WIP. Sebentar, berapa? Tanggal 20 Mei. 1620, 16. Saya catat overhead sama dengan kita jumlahkan 3.616.000. Sudah selesai tanggal 20, sekarang ke tanggal 21.
menyelesaikan buku tulis. Ya, karena isian buku tulis. Menyelesaikan isi buku tulis, maka ini menjadi barang setengah jadi. Kita pindah ke sediaan barang setengah jadi dari WIP. WIP dikurangi ya. Berapa yang dipindah? Sorry, saya sesuaikan satu stok saja. Menyelesaikan barang setengah jadi. Berarti di sini kan tanggal 21 Mei produksi 11.000, total biaya produksinya adalah 3.600.000, sehingga biayanya menjadi ini. Saya copy saja. Whoopsie. Saya nggak bisa seperti ini. Oke, sudah neraca. Berapa banyak yang dipindah ke barang setengah jadi, yaitu sebanyak ini kan, WIP-nya dikurangi sebanyak itu juga. Oke, selesai tanggal 21 Mei. Sekarang 22 Mei. Nah, di sini kita membuat job JO03 tanggal 22 Mei untuk memproduksi 500 biji buku tulis. Di sini sudah dibuat ya. Sekaligus mengeluarkan bahan baku berikut, 10.500 lembar isi buku tulis. Ya, di sini yang pastikan kita nambah lagi ke WIP dan kita mengeluarkan dari gudang setengah jadi dan gudang sediaan bahan baku. Karena kita mengeluarkan karton juga. Ya. Kartonnya diisi dipindah berapa banyak? Kita lihat. Karton. Tanggal 22 Mei. Dipakai berapa nih? 10 kilo. Harganya mengikuti harga terakhir. Sama dengan ini. Oops. Ini saya kurangi saja. Saya copy, paste formula. Sudah. Benar ya? Saya pastikan benar. Sudah benar. Oke. Nah, sekarang kita tahu karton yang terpakai 361.667. Maka di sini kita catat sebesar itu. Barang jadinya seberapa banyak? Kita lihat. Isian buku tulis tanggal 22 Mei. Kita mengeluarkan 10.500. Harga per lembarnya 329. Saya copy saja. Dari manapun sama sih sebenarnya. Ini saya copy. Isi buku tulis. Saya paste. Ya, saya pastikan isinya benar. Oke. Sisa 500. Ya. Baik, jadi ini yang untuk isian buku tulis. Tinggal kita catat 3.451.636. Nah, itu yang ditambahkan ke WIP. Ini ditambah ini. Ya, dan itu yang menjadi nilai direct
material. Paham? Lanjut. Lanjut. Biaya pegawai langsung. Ini masuk ke WIP. Kemudian di sini adalah sebentar 23 Mei berapa banyak? 3 orang, masing-masing 5 jam. Rate-nya adalah 15.000. Ups. Ya, 3 kali 5 kali 15.000. Lawan hutang gaji. Hutang gaji pegawai. Ini ya. Oke, jangan lupa saat itu juga langsung update direct labor-nya sama dengan ini. Gitu kan? Lanjut, biaya overhead tanggal 24 Mei. Biaya overhead seperti biasa sama juga dibebankan ke WIP, kemudian dikurangkan dari biaya overhead produksi. Berapa banyak yang dibebankan ke sini? 550.000. Sudah. Jangan lupa job order-nya juga di-update. Kita sum. Oke, saya samakan dengan soal jawabannya. Semoga sama. 4588303. Oke, sama. Ya. Berarti kita bisa lanjutkan. Lanjut, 25 Mei. 25 Mei, CO3 selesai produksi, menghasilkan 550 biji buku tulis, langsung dimasukkan ke gudang. Berarti di sini buku tulis tanggal 25 Mei, selesai produksi 550 biji, harga totalnya sesuai dengan job order. Ini kan kita bisa mendapatkan biaya persatuannya adalah dengan dibagi total cost-nya dibagi dengan jumlah quantity yang masuk. Ini tinggal disamakan dengan ini. Dah. Sekarang kita catat jurnalnya, selesai produksi berarti dicatat ke barang jadi dari WIP, nilainya sesuai dengan yang kita catat di kartu stok. Ini kan? Dah. Nah, karena nggak mau nanggung ongkir, si klien ngambil sendiri tuh barangnya, ya kan? Ya nggak masalah. Berarti tinggal kita catat sebagai HPP, HPP-nya kan harga pokok produksinya, lawan sekian barang jadinya berkurang sebesar apa? Nah, kita tulis dulu di sini. Tanggal berapa diambil? 26 Mei. Diambil berapa? 500 biji. Harganya mengikuti harga terakhir. Kita tinggal kali saja. Ups. Kali ini. Nah, rumusnya ini saya rasa bisa di-copy. Oke, sisa 50 harganya sekian. Kita pastikan rumusnya benar. Oke. Sekarang kita tahu berapa HPP-nya, yaitu yang ini.
Ya kan? Barang jadi yang dikirim. Sudah tanggal 26. Tanggal 28 menerima pelunasan buku tulis dari CV Makmur secara bank transfer. Jadi kita terima transferan, jangan lupa memperhitungkan apakah pelanggan berhak menerima diskon atau tidak. Nah, kita lihat nih. Itu kan ordernya tanggal 16 Mei yang di atas ini. Di sini kan nggak ada diskon. Berarti ya sudah, gampang. Tinggal kita terima pelunasannya dari rekening bank, otomatis mengurangi piutang. Seberapa banyak sih sebenarnya yang tanggal 16 Mei itu utangnya? 16 Mei itu utangnya kan cuma 8 juta. Jadi itu yang kita terima, 8 juta. Dah, selesai. Melunasi hutang gaji, berarti kita tinggal menjumlah berapa hutang gaji yang harus kita bayar. Karena hutang gaji mau dilunasi, berarti dikurangi hutang itu di debit. Hutang gaji. Kita bayar secara tunai, maka yang berkurang adalah kas. Berapa banyak? Ya dijumlah saja. Hutang gaji pegawai ini 1. Kemudian ada lagi ini 2. Tambah lagi ini 3. Ya, maka itu hutang gaji kita. Dah, selesai sampai 30 Mei. Oke, job ordernya juga udah selesai, kartu stoknya juga udah selesai. Nah, jangan lupa terakhir tinggal kita update saja. Ini kan sebenarnya gampang. Tinggal karena ini pakai apa istilahnya? Average. Ya. Jadi straightforward, tinggal diisi aja belakang atasnya ya. Disamakan dengan nilai terakhirnya. Average lebih gampang ya. Kita update satu-satu. Sudah, ada pertanyaan. Maaf, ketutup. Selesai. Dapat saya bandingkan untuk memastikan kunci jawabannya benar. Tadi kan ada satu yang salah ya. Kartu stok. Oke. Karton benar, kertas benar. Saya lihat tinta. Tinta benar. Brosur puput enak benar. Kemudian isi buku tulis betul. Buku tulisnya juga betul. Neracanya harus cocokkan satu-satu nih. Ya. Tapi overall sepertinya sama. Jadi selisihnya kesalahan saya sebelumnya hanya terkait dengan ongkir yang terlewat tadi. Ada pertanyaan terkait dengan kuis. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Misal Pak, yang transaksi pada tanggal 1 Mei, Yap. itu kita pakai FOB shipping point, berarti kan kita sebagai pembeli yang bayar. Nah, itu perhitungan ke kartu stoknya nanti gimana ya untuk harga bahan bakunya? Sama yang kayak tanggal 2, toh? Tanggal 2 kan shipping point.
tinggal kita tambahkan toh 100 Oh iya, ribunya. Pak. Cuma kan kalau yang tanggal 1 Mei itu ada dua barang itu sih, Pak. Oh, barangnya ada 2. Dibagi aja Iya. di proporsional. Sama seperti diskonnya. Jadi misalnya ya, misalnya tanggal 1 itu apa namanya, ada ongkirnya 300.000 tuh, ya kan? Nah, dibagi proporsional saja, misalnya kalau misalnya seperti itu, biasanya akan saya kasih keterangan, bagi proporsionalnya itu berdasarkan kuantiti atau berdasarkan nilai. Jika berdasarkan nilai, kan berarti tinggal kita, ongkirnya kan, saya pakai Word ya, supaya gampang ya. Pakai Excel aja deh, biar gampang. Saya bikin baru ya. Saya besarkan. Total ongkir berapa itu? 300.000 ya. Ya. Oke. Nah, misalnya kita berdasarkan proporsi berdasarkan nilai. Nah, sebentar. Nilai pembelian kertas. Nilai pembelian kertas itu berapa? 50.000 kali 20.000. Nilai karton yang dibeli adalah 100 kali 30.000. Betul ya? Total sama dengan ini plus ini kan? Maka kalau kita proporsi berdasarkan nilai, maka ongkir untuk kertas sama dengan ini dibagi ini dikali ongkir. Dengan ini dibagi ini. Nilai pembelian karton dibagi total dikali ongkir. Itu kan mendapatkan proporsi. Ya. Kalau misalnya proporsi berdasarkan apa namanya? Berat. Kalau proporsi berdasarkan berat, berarti di sini kita lihat beratnya kertas, beratnya karton. Ya, asumsi logikanya misalnya di sini adalah karena ongkir kan berdasarkan berat, ya kan? Misalnya di sini 50 kilo, di sini 100 kilo nih. Totalnya ya kan? Ongkir berarti apa? Beratnya kertas dibagi total beratnya dikali ongkir. Sama dengan beratnya karton dibagi totalnya dikali ongkir. Paham? Itulah ongkir yang dibebankan. Nah, tergantung kebijakan perusahaan tuh mau baginya gimana. Mau pakai nilai atau pakai berat. Biasanya patokannya 2 itu sih. Jarang misalnya dibagi rata, kertas dibebani separuh, karton dibebani separuh. Itu jarang, nggak fair juga gitu ya. Paham kah ini? Nanti kalau misalnya ada yang seperti ini pasti akan saya kasih keterangan proporsinya atau pembebanan ongkirnya berdasarkan apa? Berdasarkan nilai kah atau berdasarkan beratnya? Paham Baik, kah? Pak, sudah paham. Makasih. Sama-sama. Ada yang lainnya? Ada lainnya? Nah, nanti kalau misalnya udah ketahuan ini, nanti jangan lupa di sini yang ditambahkan ya. Di sini ditambahkan. Ya, jadi misalnya pakai yang ini, pakai nilai, berarti ditambah 75.000. Total harganya nanti harga per unitnya ya pasti akan menyesuaikan. Ya. Ada pertanyaan lain? Tanyalah sebelum nanti kalian ujian. Udah terlambat ya. Kalau udah ujiannya.
Oke. Nggak ada? Baik. Kalau nggak ada, kuliahnya saya akhiri. Saya stop dulu recordingnya. Jadi,